untuk yang masih menjadi calon mahasiswa, supaya nggak mikir panjang lagi, segera daftarkan diri Anda masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi, karena di sini betul-betul memberi ruang untuk Anda semua bertumbuh dan tentunya nanti membekali Anda masuk ke dunia kerja. Hai, ketemu lagi di podcast Vkom Berisik. Nah, tapi di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dosen baru, dosen cantik. Kalau saya bilang ini gayanya fashionable banget, nyetrik saking beda banget ya sama dosen-dosen lain. Cantik, terus juga udah punya pengalaman menjadi dosen juga sebelumnya, dan sekarang sudah gabung di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, dan tentunya sudah ada di ruang podcast kita saat ini. Nah, siapa dia? Boleh kita sapa. Hai Mbak Din. Halo semuanya. Hai, di situ kameranya. Yang mana? Halo semuanya. Malu ya, saya baru pertama kali Astagfirullahaladzim. syuting di sini. Tapi Kita versi serius. pakai serius juga. Nggak mau aku serius. Halo semuanya. Apa kabar nih Mbak Din? Sehat? Halo Zahra. Yang Halo. sering banget ketemu. Iya, kayaknya kita terakhir kapan ya ketemu Mbak Din? Tadi. Oh, tadi. Nggak usah nanya terakhir. Capek gue. Ya udah, berarti ini udah berapa lama nih di Vkom kalau boleh tahu? Kalau di Vkomnya udah lama ya. Udah dari 7 semester yang bulan nggak lalu sih ya? kita? Iya, Ini kurang kayaknya lebih. kalau nanya Mbak Din nggak bisa ya, karena kita bareng. Udah 7 bulan apa 8 bulan? Kurang lebih segitu Kurang lah. lebih segitu, Ya, 1 bulan lagi berojol. Oke. Oke, nah tapi kita boleh ya bahas sedikit nih latar belakangnya Mbak Din, supaya nih juga buat nggak mahasiswa, terus juga buat mahasiswa baru yang nanti mungkin akan ketemu Bu Dini di beberapa mata kuliah, nanti bisa tahu nih bahwa Bu Dini ini pengampu mata kuliah apa. Jadi kita bakal kenalan nih. Boleh dong Mbak Din cerita latar belakangnya Mbak Din tuh apa, terus juga Mbak Din ngajar mata kuliah apa nih di Vkom? Oke, background saya itu S1-nya Ilmu Komunikasi UIN Suska, S2-nya Ilmu Komunikasi juga di UNRI. Jadi saya produk lokal ya. S1-nya itu saya konsentrasinya broadcasting dan S2-nya komunikasi media. S3-nya ongoing, doakan saja. Amin. Untuk mata kuliah yang saya ajar fotografi, kemudian dasar-dasar jurnalistik, ada digital journalism juga, ada komunikasi kesehatan di beberapa mata kuliah itu ya. Untuk semester depan ada event organizer, kemudian itu aja sih. Untuk semester depan event organizer mungkin di next semester. Oke. Kalau di semester depan cuman ada di 3 itu. Fotografi komersil ya, dasar jurnalistik sama digital journalism dan komunikasi kesehatan. Oke, berarti Mbak Din ini dari S1 udah suka banget ya sama broadcasting gitu ya. Suka sama dunia perfilman gitu nggak sebenarnya? Suka banget. Oh iya. Oh, berarti udah pernah nggak buat film gitu? Udah sama mahasiswa-mahasiswa saya di universitas sebelumnya. Wow, keren banget. Terus Sebelumnya juga di S1 juga pernah bikin film bareng teman-teman satu kelas. Dan itu memperoleh penghargaan ya. Wow. Boleh dong Film terfavorit se-UIN Suska Riau. Wow, berarti dari mahasiswa udah berprestasi ya. Berarti kalau kita lihat nih dari backgroundnya Mbak Dini, dari S1 udah broadcasting gitu kan, terus lanjut S2 juga bagian fokus kajiannya juga di media gitu kan, sampai pernah jadi dosen juga, terus sekarang masih tetap jadi dosen juga. Nah, itu kira-kira Mbak Din pernah nggak sih kepikiran sebelumnya untuk emang cita-cita awalnya itu emangkah mau jadi dosen atau pengajar, atau sebenarnya punya cita-cita yang lain gitu? Kalau ngomongin cita-cita susah ya. Saya sebenarnya nggak punya cita-cita, tapi dari kecil tuh emang hobinya hobi foto. Oke. Jadi pengennya tuh jadi model, cuman karena muka saya pas-pasan, ya udah deh. Kayaknya
bergeser Tapi ke akademisi. pernah kepikiran akan jadi dosen itu, sempat kepikiran nggak? Sempat. Berarti waktu dari mulai melanjutkan S2 itu udah Ya, ada planning jadi ke sana. saya lanjut S2 itu tujuannya emang dosen. Oke, berarti udah betul-betul suka mengajar ya berarti ya. Suka Enggak. belajar juga jangan-jangan. Iya, belajar harus kan. Iya, Kita betul. apapun kondisinya belajar tuh tetap menjadi hal prioritas, apalagi mengajar kan. Iya. Tapi kalau misalnya suka ngajar, nggak suka banget sih sebenarnya. Ya jalanin aja, tanggung jawab. Karena udah terjun di dunia yang saya pilih, ya udah tanggung jawab gitu. Oke, nah kira-kira motivasi Mbak Din akan jadi dosen saat ini tuh apa nih? Karena kan udah masuk ke dunia pendidikan nih, udah sebagai seorang pengajar gitu kan. Nah punya nggak sih Mbak Din tuh motivasi, karena saya sudah tahu dunia pendidikan seperti ini gitu kan. Saya juga sudah sebagai pengajar gitu. Saya punya demotivasi, mungkin saya pengen mahasiswanya atau apa gitu. Atau secara pribadi motivasi Mbak Din tuh apa? Kalau saya motivasi untuk jadi dosen itu sebenarnya dari niat awal saya yang emang lanjut S2 tadi yang saya bilang memang pengennya jadi dosen gitu. Untuk saya yang sudah terjun di sini tuh, saya inginnya mahasiswa itu melakukan hal lebih dari apa yang pernah saya lakukan dulu gitu. Yang saya lakukan itu memang minim banget, dan saya pengen mahasiswa-mahasiswa saya melakukan hal yang lebih banyak lagi ketimbang mahasiswa-mahasiswa yang dulu gitu. Jadi kuliah nggak cuman sekedar kuliah tapi juga punya karya gitu. Untuk lulus dari strata S1 sarjana untuk masuk ke dunia kerja itu kita nggak bisa bawa nilai angka akhir aja ya Mbak. Bener. Kita harus langsung bawa karya memenuhi kualifikasi instansi yang Iya, akan kita bener banget. masuki. Iya, portofolio tuh paling Betul penting. banget. Apalagi yang kayak nanti mungkin tertarik nih Mbak di bidang kajiannya Mbak Dini, broadcasting atau kayak fotografi. Nah ini sebenarnya yang nggak pernah padam loh untuk di era sosial saat ini gitu kan. Karena beberapa itu betul-betul sedang happening banget, dan itu betul-betul mengalihkannya itu ke arah sana. Nah jadi kalau kita bicara tadi gimana Mbak Din sebagai dosen gitu kan, terus juga motivasinya Mbak Dini itu, Mbak Dini tuh pernah nggak sih di satu momen ketika mengajar itu punya kekesalan sama mahasiswa tuh ada nggak gitu? Terus apa gitu loh upaya Mbak Dini untuk menetralkan perasaan itu gitu? Karena kan saya sebenarnya dosen baru ya, kayaknya saya juga harus banyak belajar sama Mbak Dini nih. Ada nggak? Aku juga pengalaman masih minim gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita sharing ya di sini. Kalau aku kesal pasti ada. Iya. Dan itu sebenarnya sepele nggak sepele sih, tapi ya kita nggak tahu ya mood pada saat itu kita nggak tahu seperti apa kitanya, terus mahasiswanya juga, itu banyak hal yang mempengaruhi mungkin ya. Tapi aku kalau itu terjadi, aku biasanya tuh kayak inhale, exhale gitu aja, kayak ngucap aja banyak-banyak gitu. Kalau misalnya kesal sama mahasiswa, aku menganggap nggak ada aja gitu. Mereka tuh nggak ada gitu. Jadi kayak udah nggak ada mereka. Nggak wujud gitu. Nggak ada mereka di dalam kelas ini udah gitu. Tapi nggak ada sejauh ini mahasiswa Vkom bebe lah ya. Nggak ada yang parah banget tuh, nggak ada. betul. Alhamdulillah lah. Ya. Tapi boleh nggak sih kita cerita nih, kita balik lagi ke belakang ya, sebelum kita nanti bakal berbagi pengalaman untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk ke dunia perguruan tinggi, karena ini akan berbeda ya Mbak sama SMA gitu kan. Nanti calon-calon mahasiswa ini nanti pasti banyak culture shocknya di dunia kampus. Nah jadi nanti harus tonton video kita nih, karena di sini nanti bakal sedikit lah memberi pengetahuan buat calon-calon mahasiswa. Nah jadi bisa nggak sih Mbak Dini tuh cerita kira-kira waktu masuk S1 di UIN ya kemarin Mbak ya. Nah itu apa gitu rasa pengalaman yang Mbak ingat sampai saat ini, atau yang betul-betul menjadi bekal untuk adik-adik calon mahasiswa tuh apa ketika mau masuk ke dunia kampus? Ini tips ya berarti? Iya, apakah mungkin mereka nanti kan kalau misalnya untuk mahasiswa kan nggak bisa kuliah aja ya Mbak, harus aktif organisasi ya. Ya benar. Nah itu kira-kira apa Mbak
pasti Mbak Din kayaknya aktif ya di organisasi, kelihatan nih dari karakternya ini kayaknya Enggak juga. ada di mana-mana. Jadi makanya S1 itu aku cuman aktif di organisasi fotografi, itu pun sebentar doang ya. Makanya aku bilang tadi, motivasi aku tadi tuh aku pengen mahasiswa yang sekarang itu ngelakuin banyak hal yang belum pernah aku lakuin dulu gitu. Kayak aku dulu minim banget untuk berorganisasi. Jadi aku kasih pengalaman aku itu ke mereka agar mereka tidak melakukan hal yang sama gitu. Iya, betul. Jadi tipsnya untuk mahasiswa baru yang pasti kalau dari aku pribadi, jangan pernah takut salah ya. Bikin video nggak bagus, kemudian nulis berita salah misalnya, terus presentasi nggak kurang bagus misalnya, ya udah itu hal yang wajar. Asalkan yang paling penting itu kalian belajar dari kesalahan dan berani dulu. Ya berani mencoba lagi, don't give up. Memang harus effort juga buat memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi berbuat dulu gitu. Jangan pernah takut salah, karena di Vkom itu tempatnya eksperimen gitu. Di kampus ya Mbak? Iya, jadi tempat kita bereksperimen dan ikuti organisasi mahasiswa, karena itu adalah sarana untuk kalian bisa nambah pengalaman juga teman. Iya betul, karena kalau kalian udah menentukan kalian akan melanjutkan strata S1 atau sarjana, berarti kalian sudah, andai kata itu sudah membeli ruang untuk kalian bertumbuh. Nah, ruang itu tidak ada yang membatasi, silahkan. Dosen itu mendukung banget malah ya Mbak. Kalau misalnya mau ikut lomba di Vkom itu dimotivasi banget sama mahasiswa, sama dosennya, terus juga dosennya juga ikut berkontribusi gitu kan, diarahin, dibimbing gitu. Jadi untuk calon-calon mahasiswa mungkin yang dari SMA yang udah biasa banget ikut lomba atau punya jiwa-jiwa yang kompetitif gitu, jangan takut di Vkom. Di Vkom juga tersedialah ruang untuk teman-teman diberi wadah. Ya, mengeksplor diri. Karena di sini juga tentunya banyak beberapa UKM kita ya Mbak ya. Ada apa aja tuh kalau boleh tahu nih Mbak, untuk calon-calon mahasiswa nih supaya mereka aktif di organisasi. Ada Eforkom, itu khusus untuk event-event organizer. Mereka terbentuk memang untuk perencanaan rangkaian acara besar ya Mbak? Iya, mereka yang akan mengelola setiap acara-acara, baik di dalam Vkom, di universitas, bahkan di luar universitas juga. Iya, mereka berjasa gitu. Tenaganya, jasa digunakan. Iya, tenaganya kepake banget ya. Terus Mbak. ada FVF itu audio visual Vkom. Nah, itu khusus yang berhubungan dengan audio dan visual design, kemudian video-video, editing, konten-konten video. Nah, itu FVF yang handle. Terus juga ada BEM ya Mbak ya? Ya, ada BEM, ada Himakom juga. Ada cuy? Nggak ada. Lupa. Sorry, cut aja. Jadi ada BEM Vkom juga, terus ada itu aja kan, UKM kan. Ya, jadi 3 itu ya yang paling bisa teman-teman calon-calon mahasiswa nanti ikuti lah ya di kampus kita. Itu udah rangkap sih sebenarnya dari Ya, Eforkom dan FVF itu udah rangkap banget. Kalian bisa dapetin pengalaman yang berharga ya. Betul. Ruang belajar juga selain di dalam kelas gitu. Jadi mahasiswa itu tadi ya seperti yang kita bilang, mahasiswa itu udah bukan siswa lagi karena udah ada tulisan MAHA di depannya kan. Mereka udah harus aware sendiri sama harus effort di kelas sama gitu. diri mereka. Jadi nggak cuman dapetin materi di kelas aja, harus bisa explore di luar, harus bisa explore diri di luar untuk dapetin ilmu yang lebih lagi ya. Salah satunya dengan pengalaman gitu. Iya, betul. Pengalaman berorganisasi, kemudian melebarkan ruang pertemanan gitu. Jadi kita ya dengan ikut organisasi tadilah kita jadi banyak teman kan.
link. Iya. Banyak link. Nah, jadi untuk calon-calon mahasiswa juga perlu nih tahu kalau di Vkom itu tidak membatasi mahasiswa tertentu saja yang harus aktif di berbagai organisasi atau event gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman atau calon-calon mahasiswa itu udah gabung di UKM kayak AVF, Everkom, BEM gitu ya. Terus jangan ini juga sih, jangan mikir kita cuma bisa bergerak di ruang itu aja. Tidak seperti itu, karena di Vkom sendiri itu sudah banyak banget event yang terus diselenggarakan. Bahkan setiap bulan itu ada seminar bulanan. Nah, seminar bulanan ini dosen-dosen Vkom bahkan Fakultas Ilmu Komunikasi itu sudah memberi ruang ya untuk mahasiswa bisa menjadi MC-nya gitu kan, langsung bisa menjadi moderator gitu. Nah, itu kan bentuk teman-teman bisa mencoba, bisa mencari skill mana nih yang teman-teman bisa asah gitu. Nah, jadi jangan takut jangan Takut dan bingung. jangan takut dan jangan khawatir sih kalau ketika masuk dunia kampus itu masih mikirnya bingung arahnya kemana. Terus juga tolong banget nanti yang calon-calon mahasiswa jangan hanya memikirkan seberapa banyak teman, itu nggak penting sebenarnya, karena kita harus mikirkan seberapa banyak orang yang aware sama kita terhadap keberadaan kita atau kontribusi kita di berbagai event yang diselenggarakan di fakultas. Karena ini juga bakal jadi bekal ya Mbak, ketika nanti lulus dan itu bisa masuk ke CV calon mahasiswa atau enggak ke portofolionya mereka. Iya, yang pasti juga yang menariknya lagi tuh magang ya. Kalau yang magang itu kan langsung kerja ya Mbak gitu kan, terus langsung beradaptasi lah sama budaya yang berbeda antara fakultas dan instansi tempat bekerja. Nah, itu kan bentuk dari pertumbuhan pemikiran, bahkan juga pertumbuhan dalam beradaptasi. Nah, itu pengalaman penting banget sih ketika magang nanti. Kita nggak hanya buat tambah portofolio juga kan. Kita nggak hanya mau dapat gengsinya instansi tempat kita magang aja, tapi kita juga dapat pengalaman yang luar biasa nggak sih ketika job desk kita tuh sesuai dengan basic atau keilmuan kita di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, jadi kita kan udah ngobrol nih gimana dunia kampus itu berbeda sama dunia SMA gitu ya Mbak, dan ruang untuk bertumbuhnya di dunia kampus itu juga lebih besar tentunya, karena setelah lulus nanti kalian langsung masuk ke dunia kerja. Nah, tapi kira-kira nih Mbak, karena Mbak udah ketemu sama mahasiswa sebelumnya, udah ngajar juga ya Mbak ya. Nah, kira-kira Mbak Dini tuh punya nggak sih harapan untuk mahasiswa baru yang nanti akan gabung di Fakultas Ilmu Komunikasi, itu ada nggak gitu? Jadi dari aku sendiri, harapannya ke depannya buat mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa ingat ya, yang dipersiapkan itu nggak cuma fisik, tapi juga mental. Jadikan momen kuliah ini sebagai ajang buat belajar, buat berkarya, dan bikin sejarah. Karena jangan sampai teman-teman itu jadi mahasiswa kupu-kupu, tahu ya? Kuliah pulang Ya, jangan gitu ya teman-teman ya. Biar nambah wawasan, nambah pengalaman, dan juga nambah teman yang seperti saya bilang sebelumnya. Oke. Wah, ingat tuh untuk mahasiswa baru harus nonton ya Mbak podcast yang episode ini, karena di sini banyak banget nih tips dari Bu Dininya langsung Dan Bu Zara juga. Nah, jadi kalau untuk harapan untuk mahasiswa Mbak yang sudah Mbak ajar, mungkin mereka nonton dan akan mengubah karakternya. Oh, apakah itu mungkin? Nah, kira-kira ada nggak? Harapannya semoga lebih, kalau aku ya untuk mahasiswa yang udah aku ajar, satu sih, tanggung jawab sama apa yang udah kalian pilih. Kalian udah mutusin buat kuliah dan kalian tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya effort kuliahnya, effort tugasnya. Jangan sampai kuliah antara ya kayak jin tomang ya, bentar datang, bentar enggak, kayak gitu-gitu. Bener-bener diseriusin kuliahnya, tanggung jawab. Apa yang udah kalian mulai itu selesaikan sampai akhir, itu aja. Apalagi buat yang udah semester 7 ya,
serius. Harus serius, harus effort. Itu aja. Harus meraih surat keterangan lulus dan ijazah. Tuh. Nah, terakhir nih Mbak, dua pertanyaan yang pengen saya tanyain ke Mbak Dini, kalau saya manggilnya Mbak Dini. Jadi kira-kira untuk mahasiswa dan mahasiswa baru, seberapa penting podcast kita hari ini untuk ditonton? Coba boleh nggak Mbak? Mana tahu nih dari ini bisa jadi best on ya Wan. Penting banget Karena ada obrolan yang absurd dan nggak absurd ini. tapi ada juga isinya dong. ya, tapi betul. juga ada tips yang pasti ya untuk kalian yang maba, dan yang pasti mungkin nambah suasana baru lah kalian tonton podcast kita ini, karena kan kita wajah baru ya. Nah, jadi Betul. suasana baru gitu. Terus satu kata terakhir, kira-kira apa kata-kata yang bisa Mbak gambarkan untuk calon mahasiswa kita nanti? Calon mahasiswa baru ya, udah nggak usah kelamaan mikir, cepetan gabung. Ntar kita liatin deh seberapa jauh Vkom bisa ngerubah masa depan kalian. Wow, kok saya merinding ya. Bismillah ya, semoga lulusan Vkom itu betul-betul mencetak sejarah. Tidak hanya di Pekanbaru aja, tidak hanya di Riau, tapi juga sampai seluruh Indonesia, Di dunia ya, bahkan di dunia, bisa mengudara sesuai dengan tagline-nya kampus, dari kampus menuju dunia. Oke, jadi kita udah ngobrol banyak banget nih Bu Din, Mbak Dini ya saya bilangnya. Jadi terima kasih loh sudah meluangkan waktunya datang ke ruang podcast Vkom. Dan kita ngobrol tadi, walaupun mungkin ngobrolan kita semoga teman-teman atau mahasiswa bisa mengerti ya dan mendapat isinya. Saya rasa ada isinya ya Mbak, semuanya berdaging kok, kalau ada tulangnya disimpan saja, oke? Kalau ada durinya lagi. Kalau ada durinya nggak ada. Nah, jadi terima kasih untuk waktunya Bu Dini, udah bisa duduk bareng ngobrol sama podcast kita. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol di episode selanjutnya ya Bu Dini. Nah, jadi mungkin podcast kita sampai sini aja. Dan untuk yang nonton podcast kita di episode ini, thank you udah nonton, dan semoga obrolan ini impactful banget buat mahasiswa baru dan juga buat mahasiswa, dan juga untuk yang masih menjadi calon mahasiswa, supaya nggak mikir panjang lagi, segera daftarkan diri Anda masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi, karena di sini betul-betul memberi ruang untuk Anda semua bertumbuh, dan tentunya nanti membekali Anda masuk ke dunia kerja, karena didukung dengan visi program studi yang dan juga sumber daya manusia yang kompeten, yang betul-betul berkualitas, yang ahli di bidang media dan komunikasi digital, terus juga CPL dari program studi yang betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan di era perubahan sosial saat ini. Nah, jadi kita kalau mau masuk kampus itu nih, adik-adik calon mahasiswa, kita harus tahu dulu nih kira-kira program studi yang akan kita masuki ini atau fakultas yang akan kita masuki ini kira-kira CPL-nya apa nih gitu. Karena dari CPL itulah kita bisa tahu nanti planning kita nanti mau kerja atau mau masuk dunia kerja itu kemana, atau sesuai nggak sama kebutuhan di era sekarang. Nah, Vkom itu sesuai loh. Kenapa? Karena fokus kajiannya saja sudah di media dan komunikasi digital. Terus CPL-nya juga pertama itu adalah penyampaian dan pengembangan pengelolaan isi media, terus juga komunikasi profesional, terus juga digital entrepreneur sama asisten peneliti. Nah, terus juga dari mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya itu betul-betul mata kuliah yang mengikuti yang namanya era saat ini. Ada storytelling digital, itu tidak ditemui loh adik-adik atau calon mahasiswa di kampus lain, itu hanya ada di Vkom. Terus juga fotografi komersil ya Mbak Din. Terus juga kampanye politik. Nah, dan podcast juga ya, audio podcast. Nah, AI, wow, mata kuliahnya betul-betul baru banget dan betul-betul mengikuti perkembangan saat ini. Nah, jadi semoga obrolan ini, podcast ini ditonton sama mahasiswa dan calon mahasiswa
bisa menjadi solusi Anda yang masih bingung-bingung kuliah, langsung daftar ke Vkom atau Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Nah, semoga podcast ini juga nanti memberi manfaat ke adik-adik yang sudah menjadi mahasiswa baru, dan sampai ketemu di ruang kelas. Dah.